إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح سنة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من المشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا سلطان آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وشيخنا وشيخنا وإلى روح الشيخ مسري وصول الشيخ شري وصول الشيخ محمد النبي وصول الشيخ خليل بن هرد وأصول الشيخ محمد حمزة بن عمر وأصول الشيخ محمد فوزان وأصول الشيخ بن مصطفى وأصول الشيخ محمد صالح وأصول إلى الشيخ عثمان وأصول الشيخ علي مسلم وأصول الشيخ عبد الله ناصر بن محمد وأصول إلى رحيم أرسل بين أسامي وإلى رحيم أسماء الوالي أسماء وأصول مفروهم خصوصا إلى روح أمي حفصة وإلى روح أبي محفوظ وإلى روح عمتي صديق وروح والد الدهر ونأخذ النار المصنف وأصول وفروعه وأساتذة مشايخه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrari fid dharain amin. Al-babus tsamin wa salasun, bermula bab yang ke 38 adalah fil jamali, dalam menerangkan tentang memperindah, membuat indah, memperindah diri, memperindah pakaian, memperindah lainnya. Qala al-faqih, telah berkata siapa al-faqih? Abul Laits As-Samarqandi rahimahullah, yusta'abu lirrajuli, disunatkan bagi seseorang idza kana, jika ada seseorang itu za muru'atin, memiliki muru'ah, sifat perwira muru'ah,
gak jaluan, nggak suka meminta-minta, nggak suka menonjolkan diri supaya dikasih. Itu muru'ah. Jadi cerita Abu Nawas itu cerita sing ngilangi muru'ah. Ada orang selamatan, dia tidak diundang, terus sambil pelpa pisang buat kuda-kuda jaran-jaranan. Ditegur, wong tuwek kok jaran-jaranan, tuwek kok gak diundang kenduren. Itu ndak punya muru'ah. Sampai dalam Islam ini, dalam menjaga muru'ah itu, sampai menampakkan diri supaya diberi orang, itu aja tidak boleh. Menonjolkan diri itu. Nah, sifat muru'ah ini dimiliki oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi yang golongan orang melarat-melarat. Mereka tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya pekerjaan. Dulu semasa belum Islam, semasa jahiliyah, pekerjaan mereka itu ngemis. Setelah Islam datang, mereka memeluk Islam. Mereka ini dilarang mengemis oleh Nabi. Mereka dikumpulkan, ditempatkan di emper Masjid Nabi, emper Masjid Nabawi itu. Jumlahnya kira-kira 40 sampai 50 orang. Ya termasuk Abu Hurairah, Abu Dzar, apa itu termasuk. Jadi penduduk emper itu bahasa Arabnya Ahlus Suffah. Ya. Dari sinilah salah satunya para ahli mengatakan asal tasawuf dari Ahlus Suffah ini. Ahlus Suffah ini. Pekerjaan mereka hanya diberi pekerjaan untuk ibadah, membaca, ya, sholat macam-macam sholat dengan wiridan macam-macam, baca Quran terus pekerjaan. Mereka tidak boleh minta-minta. Kalau ada orang datang membawa sedekah, dibolehkan menerimanya. Ini sampai orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menganggap mereka itu orang yang kaya-kaya. Sebab apa? Tidak pernah minta-minta. Yahsabumul jahiluna aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang bodoh menganggap mereka itu orang-orang kaya sebab ta'affuf, tidak minta-minta, tidak bisa suka minta-minta, tidak menonjolkan diri. Nah sekarang sifat ta'affuf ini hilang, ngetok-ngetok noise supaya diberi, tidak dikasih, bikin proposal. Sahabat nggak usum kayak ngono kuwi. Sekarang pinternya kayak proposal kita. Nih sifat afinya tidak. Dule nang santri ini, roh santri ini gede. Wah iki gak pantes nek iki nek omahmu, sing pantes nek omahku. Lho ngono iku gak tahu para sahabat gitu kenapa. Sampai pada suatu ketika pernah terjadi 7 hari 7 malam tidak ada orang sedekah. Nah lu Abu Hurairah tidak kuat. Ya Allah 7 hari 7 malam tidak ada orang sedekah. Karena tidak kuat ini, dia lalu keluar dari masjid itu mau pergi jalan saya tak duduk-duduk di tepi jalan sana itu yang biasanya dibuat
lewat oleh orang-orang kaya, barangkali ada nasib, ya perut ini ada jatah. Hanya menonjolkan diri saja, tidak berani bilang minta-minta. Sudah pergilah Abu Hurairah, duduk di tepi jalan. Bentar lagi kelihatan Sayyidina Abu Bakar. Nah, muga-muga perut ini ada jatah. Lalu sampai dekat, saling memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Abu Hurairah? Wah, alhamdulillah baik. Bagaimana sampean? Wah, baik. Nah, sampai itu kata Abu Bakar, ya maaf ya, saya mau ada perlu kan. Moga-moga jadi Abu Hurairah. Wah, nasib ini perut belum ada jatah ini. Habis itu kelihatan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini baru rupanya ada jatah perut ini. Umar ini kan orang yang tukang memberi makan orang kelaparan. Tapi setelah datang, setelah bersalam-salaman, saling menanyakan keadaannya, kata Umar, maaf Bu Raya, saya tinggalkan dulu, saya tak perlu, monggo-monggo. Waduh, hampes iki wetenge. Tentu yang ketiga, Rasulullah kelihatan. Nah, ini mesti Rasul itu mesti tahu, paling tidak dikasih tahu malaikat kalau perut ini sudah 7 hari 7 malam dan kemasukan makanan apa-apa. Kok sampai nulis utang? Ora utang, ora mangan tekesuk ngono wis utang. Golek utangan nang warung. Ini 7 hari 7 malam. Setelah dekat diberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Abu Hurairah. Nggih, Rasul. Ayo ikut saya. Wah, ngalamat. Guya-guya Abu Hurairah. Rasulullah itu mesti tahu. Paling tidak diberitahu malaikat bahwa saya ini sudah 7 hari 7 malam tidak kemasukan makanan apa-apa pun. Betul. Dibajak pulang ke rumah. Sampai di rumah Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Humairah, panggilan Nabi kepada istrinya tidak pernah jambal. Humairah, wahai mawar kemerah-merahan gitu. Itu manggil istri, jangan manggil yang sayang, itu kalau nganten muda. Nganten tua jambal itu enggak. Ada jatah untuk saya hari ini itu enggak. Bagaimana jawab Sayyidah Aisyah? Ada ya Rasulullah, jatah kita, kami berdua, saya dengan baginda hari ini saya punya 1 susu, 1 mochi, 1 askan. Bawa sini ya. Nggih. Datangkan. Abu Hurairah wis ngira. Mocus askan Rasulullah itu isinya 2 gelas. Saya 1 gelas, Rasulullah 1 gelas, lumayan. Setelah disampaikan kata Rasulullah, saya bawakan cangkir ke sini. Jadi Abu Hurairah, kok cangkir? Oh, kalau cangkir kan isinya kan 4 cangkir. Oh, barangkali saya 1 cangkir, Rasulullah 1 cangkir, Ndoro Aisyah yang 2 cangkir. Tidak apa-apa lah, pokoknya kisenan peteng. Setelah ditaruh di meja, kata Rasulullah, Abu Hurairah ini bawa mochi ini dengan cangkir ini ke masjid. Hah? Ke masjid? Teman saya itu orang 50 orang.
Lah kok ke masjid itu? Bapak, mudah-mudahan saya dapat jatah nomor 1 gitu aja katanya. Terus Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, ya Umairah, kita puasa ya hari ini katanya. Nggih. Bawa oleh Abu Hurairah askan sama cangkir ini. Rasulullah sendiri yang pegang askannya. Abu Hurairah sampai mengantarkan cangkir, bawa sini cangkirnya. Rasulullah yang menuangkan. Setelah penuh, ini yang namanya kucing ini sudah nguntal sabun. Kalau mencing wis munggah mudun. Mudah-mudahan saya yang pertama ini. Ternyata oleh Rasulullah, Abu Hurairah berikan itu. Tinggal 3 cangkir. Mudah-mudahan saya yang kedua. Rasulullah menuangkan. Abu Hurairah dalam berikan itu. Orang lain terus, saya dihukum tidak dikasih. Barangkali mudah-mudahan saya yang ketiga. Jur penuh, Saudara, berikan itu. Tinggal 1 cangkir. Wes, ini lasuan ini. Ya mudah-mudahan inilah saya. Setelah dituangkan, Abu Hurairah berikan sana. Kok disuruh berikan sana? Dan selesai bawa sini cangkirnya. Rasulullah menuangkan. Terus sampai temannya 50 orang itu minum semua. Habis itu Abu Hurairah itu yang terakhir dituangkan Rasulullah. Rucuk. Pas penuh. Abu Hurairah bagiamu. Dihukum kan apa? Kamu katik nonjol-nonjolkan diri pergi ke jalan, menunjukkan supaya diberi orang ini rasa Tapi kata Abu Hurairah, setelah saya minum 1 cangkir itu, ya Allah, 40 hari 40 malam kenyang rasanya, tidak ingin makan, kenyang. Itu mukjizat Rasulullah itu, Masya Allah. Ya, itu dilarang nonjolkan diri. Apa nih terang-terangan jaluk. Ayo nang warung wetengku luwe. Tambah dilarang. Di samping muru'ah, Allah cinta orang yang dicintai orang yang mempunyai sifat perwira wa kana dza ilmin, dan orang itu mempunyai ilmu. Apa yang yustahabu disenangi? Antakuna thiyabuhu alaihi, apabila ada apa-apa yang melekat pada dirinya adalah naqiyatan, bersih, min ghairi kibrin, bersih tapi tanpa takabur, bersih. Jadi jangan sampai pakaian itu wetok ngentel, gulune itu dake itu tidak dicintai itu. Ya. Nudune wonge kemproh, tidak pernah dicuci. Warawa, dan telah meriwayatkan, waruya, dan telah diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, annahu
Sesungguhnya Sayyidina Umar qala telah berkata, min hasabil mar'i adalah termasuk manusia yang berderajat naqa'u thawbihi, bersihnya pakaiannya, walaupun jelek tapi kelihatan bersih. Hasab. Waruya dan telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna usungnya Nabi qala bersabda, ma ala rajuli, tidak ada bagi seseorang lagi ayat takhidha taubaini, untuk mengambil dua pakaian sawiyin yang sama. Rupanya dua pakaian taubai mihnatihi, dua pakaian dari kehinaannya. Wa yuqalu, dikatakan fil matali dalam pepatah, la jadida liman la khuluqalahu, sama sekali tidak ada barang yang baru, pakaian baru bagi orang yang tidak punya akhlak baginya. Wa an Anasin, dan riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Sayyidina Anas berkata, ma tobat, sabda Nabi, ma tobat, tidaklah harum raihatu abdin, bau seseorang qattu sama sekali, illa qalla ghammuhu, kecuali sedikit susahnya. Mungkin suka pakai harum-harum itu nudone wonge ora susah, sedikit susahnya. Wala nadhafat, dan tidak bersih apa via bau pakaian seseorang qattu sama sekali, illa qallahamuhu, kecuali sedikit sumpeknya. Enggak ada sesuatu yang akan datang sumpek. Pakai orang yang pakainya bersih itu sedikit sumpeknya. Kelihatan dia masih sempat membersihkan pakaian itu. Saya nggak kesusahan, nggak kau berumbah-umbah, saya dipikir utah. Waruya, dan telah diriwayatkan an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, annahu, sesungguhnya sahabat Umar qala berkata, ini sesungguhnya aku adalah la uhibbu, benar-benar cinta, siapa aku senang,
an anzura ilal qari, apabila melihat seorang qari abyadhi thiyabi, yang putih pakaiannya. Jadi qari ini zaman Sayyidina Umar ini zaman sahabat. Bukan qari itu yang tukang maca Quran, lagu-lagu dengan enak. Enggak. Qari itu ulama yang pandai mengambil dalil-dalil dari Quran, nah, dalam kehidupannya sehari-hari. Itu qari. Pandai beristimbat, pakaiannya putih. Waqala, dan berkata siapa Umar aidan dengan juga, idza wassa'allahu alaikum, apabila Allah telah melapangkan rezeki atas kamu sekalian, fawasi'u, maka lapangkanlah oleh kamu sekalian ala anfusikum, atas diri kalian. Jadi ono nek diparingi rezeki jembar, yo keluargane digawe kelonggaran lah, aja kok muancet ae. Bolak-balik tempe menjes, jangan kangkung iwak lotok, gak tahu ana peningkatan padahal tepak untuk duit akeh. Nek diparingi rezeki jembar ya dijembari, asal tidak menjadi kebiasaan kelapangan itu. Kalau Sayyidina Umar kalau menyuruh putranya makanlah kamu satu hari roti tawar, ya roti anu kae, roti Mekah ngono kae, tanpa lauk, tanpa apa-apa. Kemudian hari kedua makanlah roti itu dengan garam, ya kamu beruh rasanya nikmati garam. Hari yang ketiga makanlah kamu dengan lauk, dengan idam, ya, dengan daging, dengan lauk. Ya apa lauknya itu. Dan hari keempat makanlah kamu roti dengan daging. Habis itu hari kelima balik roti tok, gitu loh. Itu faedahnya besar sekali supaya kita ini tidak kehilangan nikmat. Bab jiwa manusia itu mempunyai sifat bosan. Kalau tiap hari wis ngedep kulit tok karo sate tok, wis gak doyan sate karo kulit. Nek gak ngandel takon dong bakul sate karo bakul kulit. Nek mangan lah malah golek sego pecel. Iya. Itu nafsu manusia begitu memang. Sifat bosan, jenuh. Jadi ibarat air satu gelas itu kalau dikasih gula 1 sendok diaduk, gulanya bisa hancur. 2 sendok mungkin bisa hancur, 3 masih mungkin. Tapi nek wis 5 sendok udeken ngantek sedina sewengi 24 jam gak bakal
larut gulanya itu. Karena air itu sudah jenuh. Jiwa manusia itu juga betul. Nah, terbiasa dengan enak-enak terus sampai jenuh. Sampai dulu tuh punya kawan, Masya Allah, kalau mau makan tuh bingung dia. Makan tuh kadang-kadang pergi ke rumah, saya direret-eret ke rumahnya. Monggo ya itu kriyo. Kenapa tidak makan? Ya Allah, di mejanya itu, hidangannya itu, yang nanya udang yang besar-besar itu sak gede-gede. Kalau ada utek gorengan, ada empal, ada hati, macam-macam saja. Saya itu baru melihat wes netes saya. Lu ternyata dia enggak bosan, sudah enggak makan, enggak ada makanan yang macam-macam, tidak ada yang sanggup memberi kenikmatan dirinya. Yaitu insyaallah seakan kasihan kan. Setelah itu enggak ada selera. Habis maghrib dia diajak naik becak ke rumah makan kayu sana. Disangka sana nanti mendapat kenikmatan. Saya dapat, dia tidak dapat. Wong melihat saja dia bosan dia. Bingung itu. Jenuh. Wes dari Kairuan malamnya lagi diajak ke rumah makan Marhen. Dia juga tidak bisa mendapat kenikmatan karena sudah jenuh, terlalu terbiasa dikasih. Ya nafsu ini dituruti. Nah seperti angger wong lanang ku saben-saben Pak karo bujang besar bengi mesti ngumpuli bojone terus semalam-malam jenuh. Delok bojone ngono wis senep. Iya. Jenuh. Maka itu diberi begitu. Sayyidina Umar membimbing begitu caranya. Baruya dan telah diriwayatkan an Amir ibn Sa'din, dari Amir bin Sa'ad, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi qala telah bersabda, mengatakan innallaha nawibun, Allah itu adalah maha bersih. Yuhibbu menyintai siapa Allah an-nadzafata, akan kebersihan. Bersih, pakainya bersih, tempatnya bersih, ya, badannya bersih itu. Aja an-nadzafatu itu tiga dalil nek mangan ae. Ana kepungan an-nadzafatu minal iman, tekno rek piringe. Jajane entekno an-nadzafatu minal iman, bukan itu. Wa jamilun, Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, senang Gusti Allah menyintai keindahan. Ini keindahan. Jadi rambutnya dicukur, ya, disureni, ketok ganteng, jamal, itu dicintai Allah itu. Wa jawadun, Allah itu maha dermawan. Yuhibbul jud, Allah menyintai kedermawanan. Wa karimun, dan Allah itu maha pemberi, loman.
Yuhibbul karama, Allah menyintai orang yang suka memberi itu. Kedermawanan. Thayyibun, Allah itu maha bagus harum. Yuhibbut Thayyibah, menyintai Allah akan keharuman. Baik. Jadi di sini perlunya disunatkan kalau mau ke masjid, tempat-tempat ibadah, disunatkan untuk memakai harum-harum, minyak wanginya. Itu karena dicintai. Warawa dan termewahkan siapa Zaid bin Aslam, Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. Qala, katanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, sedang duduk, fatahola, kemudian masuk ke rumah beliau rajulun, seorang laki-laki, sairur ra'si, yang rambutnya mamut-mamut, madul-madul, wis gak disisir semelimap. Mbak, rambut apa namanya? Yes, madul-madul itulah. Baliyati, dan jenggotnya juga tidak tersisir, rapi, marit-marit. Fa'asyara, memiliki semaka, memberi isyarat siapa Nabi ilahi, kepada laki-laki itu, siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, dengan tangan beliau, ani khuruj, keluar, wa aslih ra'saka, betulkan rambutmu sih, rambut kepalamu, wali iyataka, dan jenggotmu yang dirapikan dulu, keluar. Fa'ala, kemudian melakukan orang itu. Summa roja'a, kemudian kembali. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasulullah SAW, alaisa hadza khairan min ayati adakum sa'irar ra'si wal liyati. Adakah, bukankah ini lebih baik daripada engkau datang kepada salah seorang dari kalian dalam keadaan rambut tidak tertata rapi, murat marit, gondrong karuan, dan jenggotnya semrawut, ka'annahu syaitanun, ya rambut gondrong dan jenggot tidak teratur kaya setan. Ka'annahu syaitanun, seolah-olah dia itu bukan manusia tapi setan. Ya. Warawa Zaid bin Aslam, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin.